Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum qira'ata ratibil haddad kama ajazani an masyayikhi ajastukum. Saya tadi mendengar pembawa acara untuk memulai acara ini menggunakan bahasa daerah, bahasa Sasak ya, Ampura ya. Kalau di Situbondo Pangapora, yang itu konon katanya berasal dari bahasa Arab ya, Wafuro. Orang Nusantara sulit bilang ngofuro, ngapora. Nyampe di sini jadi Ampura. Masukan dari seorang ibu yang cerita kepada keluarga kami. Saya setiap bulan Muharram di momentum Asyura selalu cemas, selalu gelisah hati. Senang anak disantuni, tapi ketika disebut bahwa ini anak yatim, saya teringat ada luka yang menganga kembali. Jadi tidak semua orang senang kemudian dipanggil ke panggung, disebut namanya. Bukankah teladan salafus saleh ketika menyantuni datang ke rumah-rumah? Nah, ini program perlu cara metode yang berempati, bagaimana tidak hanya untuk kita bisa meneladani akhlak yang baik menyantuni, tapi menjaga perasaan orang yang disantuni jauh lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat,
Sohibul Bait, Bupati Lombok Tengah, Bapak Lalu Fathul Bahri, hafizahullah ta'ala, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, seluruh SKPM, jajaran SKPM Lombok Tengah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas anugerah nikmat iman dan Islam, atas anugerah nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita ditakdir dipertemukan pada majelis yang penuh keberkahan ini bersama orang-orang yang baik, di tempat yang baik, dengan niat yang baik, dan semoga dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menduga bahwa sambutan para tokoh dan masyarakat di Lombok Tengah luar biasa istimewa. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaza. Kami berpikir sederhana saja, ingin silaturahim, mengunjungi para alumni yang diantara mereka menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama. Tetapi hari ini istimewa, kami disambut sedemikian rupa hingga pada acara saat ini. Sekali lagi terima kasih, dan atas nama rombongan dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Situbondo, Jawa Timur, kami mohon maaf atas segala kesalahan, kurang sopan santun dan semacamnya yang tidak berkenan di hati seluruh masyarakat. Ada satu kalimat inti dari sekian banyak zikir yang terdapat dalam Rotibul Haddad, dan itu adalah tugas kemanusiaan sejak awal. Apakah kalimat itu? Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah. Saya tadi mendengar pembawa acara untuk memulai acara ini menggunakan bahasa daerah, bahasa Sasak ya, Ampura. Kalau di Situbondo Pangapora, yang itu konon katanya berasal dari bahasa Arab ya, Wafuro. Orang Nusantara sulit bilang ngofuro, ngapora. Nyampe di sini jadi ampura. Itu akhlak. Itu adalah adab. Baru memulai sesuatu sudah minta maaf dulu. Biasanya kan minta maaf itu ketika ada kesalahan. Begitulah, begitu Allah mengutus Nabi Adam Siti Hawa ke bumi. Ini uniknya. Nabi Adam, Ibu Hawa sebenarnya tidak berdosa ketika mendekati pohon terlarang dan memakannya, memakan buah dari pohon itu. Hanya terbujuk rayu oleh sumpah palsu iblis.
bahwa akan demikian, akan abadi, akan selama di surga, dan janji-janji palsu lainnya, sehingga iblis kemudian menggunakan sumpah atas nama Allah. Nabi Adam yang mustaqim, lurus, ya, lugu, tidak pernah tahu yang macam aneh-aneh, ya, tidak pernah tahu hal yang gombal-gombal, itu tidak pernah. Jadi lurus, mustaqim. Jadi begitu mendengar bahwa ada makhluk bernama Azazil, nama lain dari iblis, bersumpah dengan nama Allah, ya percaya saja. Singkat cerita, dari sanalah kemudian menjadi hikmah pelajaran. Ada satu kesalahan, salah dalam mempercayai, bukan salah dalam arti dosa. Karena di surga tidak ada dosa, tidak ada taklif syar'i ketika itu. Maka Nabi Adam, ibunda Hawa, sebagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala, harus turun ke bumi. Di balik hikmah itu sebenarnya mengandung pesan untuk menjalankan tugas kemanusiaan. Alhasil, kalau kita fahami, seakan diusir dari surga, karena di surga ada aturan yang tidak boleh mendekat pohon terlarang dan memakan buahnya. Kalau melakukan itu harus keluar dari surga. Diusir tapi diberi bekal. Ini kan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di balik hikmah peristiwa. Jadi sejak dari sana sudah diberi bekal dengan panduan redaksi kalimat Rabbana dhalamna wa illam taghfir lana. Ini bekal orang tua kita, datuk kita, leluhur kita, Nabi Adam dan ibunda Hawa. Dipisah, yang satu diturunkan di Sarandip, entah di mana, Sri Lanka atau di India. Sedangkan yang ibunda Hawa satunya lagi diturunkan di Jeddah atau Jeddah di Jazirah Arabia. Apakah waktu itu sudah ada Jazirah Arabia ataukah masih satu kawasan luas? Allahu a'lam. Intinya bahwa dengan proses beristighfar, hampura, mohon maaf, Nabi Adam mengawali kehidupan dunianya. Di sanalah kemudian ada satu petunjuk turunnya rahmat, sampai pada satu titik, carilah tempat turunnya rahmat, ternyata terletak di Arafat, di satu bukit yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Jadi sangat tepat sekali kalau kemudian Bapak Bupati bersama seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, Basnas dan lain sebagainya memiliki hari Rahman Rahim, hari kasih sayang pada momentum Muharram, ya, Asyura, mengumpulkan anak yatim, menyantuni mereka agar daerah yang dipimpinnya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana tidak? Karena orang yang menyantuni anak yatim sedekat 2 jari telunjuk dan jari tengah nanti di padang mahsyar. Bersama siapa? Sayyidil wujud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang paling diinginkan oleh seluruh manusia yang beriman. Posisi yang dicari-cari bagi mereka yang merindukan syafaat. Posisi kedudukan yang terdekat dengan sahibus syafa'ah. Dan itu pintunya salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Hanya saja ada satu saran nasihat dari sebagian kiai sepuh
jika menyantuni, jangan hanya kita bersimpati, tapi belajarlah berempati. Bagaimana posisi kita seandainya pada posisi sebagai anak yatim? Karena ada satu masukan dari seorang ibu yang cerita kepada keluarga kami. Saya setiap bulan Muharram di momentum Asyura selalu cemas, selalu gelisah hati. Senang anak disantuni, tapi ketika disebut bahwa ini anak yatim, saya teringat ada luka yang menganga kembali. Jadi tidak semua orang senang kemudian dipanggil ke panggung, disebut namanya. Bukankah teladan salafus saleh ketika menyantuni datang ke rumah-rumah? Nah, ini program perlu cara metode yang berempati, bagaimana tidak hanya untuk kita bisa meneladani akhlak yang baik menyantuni, tapi menjaga perasaan orang yang disantuni jauh lebih mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal. Al-Fakir ilallah melihat bagaimana tadi dari kita berdiri membacakan lagu Indonesia Raya, Yalal Watan, kemudian Maras Iksas. Rasanya di negeri ini, di Kabupaten Lombok Tengah ini, kita berada di suatu negeri yang sudah dapat sebagian kita rasakan nuansa syariat Islamnya. Amin, Allahumma amin. Dan ini bukan dari saya pribadi. Di banyak tempat, bahkan di Situbondo kami kedapatan ada guru tugas dari Al-Azhar Mesir, Syekh Ridha Muhammad Abdullah Azab. Beliau menyampaikan kepada rekan-rekan asatidz pengurus di sana, saya betah di tempat ini, saya menemukan Islam di sini dan ingin mati di sini. Orang Mesir jauh-jauh ingin mati di Indonesia. Subhanallah. Artinya apa yang telah diupayakan, apa yang telah diperjuangkan oleh para ulama kita, para pendahulu kita, para kiai, tuan guru, sebenarnya tidak hanya semata memperjuangkan agama, tetapi juga membela negara. Ketika kita kembali mengenang sejarah baginda Nabi, umat Islam tidak perlu lagi diajari tentang bagaimana mencintai negerinya. Lihat bagaimana ketika Nabi hendak berhijrah, beliau menaiki bukit di dekat Baitullah yang dikenal dengan nama Jabal Abi Kubais, memandang seluruh Mekah dari atas bukit dengan penuh kerinduan, penuh kecintaan, bahkan terlihat beliau seperti sedih, mengatakan bahwa beliau demi Allah mencintai negeri Mekah. Artinya apa? Baldah, negeri di mana kita tinggal, di sanalah perlu kita cintai, perlu kita rawat. Andaikan tidak karena kaummu mengusirku,
sabda Nabi, aku tidak akan meninggalkanmu wahai Mekah. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi pun mencintai Madinah sepenuh hati. Lahirlah kemudian satu kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Sebenarnya inspirasi tentang itu sudah muncul sejak perjanjian Hudaybiyah. Jadi Fathu Mekah, kata sebagian besar ulama, bukan setelah Fathu Mekah, tetapi sudah dimulai sejak perjanjian Hudaybiyah. Jadi strategi bagaimana mengalah untuk menang itu adalah bagian dari strategi perjuangan. Kita pernah melahirkan 7 kalimat di negeri ini dalam Piagam Jakarta, tapi umat Islam mengalah untuk kemudian menjaga dan merawat negeri ini di masa-masa mendatang hingga hari ini kita rasakan kedamaiannya. Alhamdulillah. Jangan tanyakan bagaimana komitmen para ulama menjaga negeri ini, karena ternyata dari sirah nabawiyah itulah kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa Nabi pertama kali yang dibangun adalah sumber daya manusianya. Akidahnya ditanam, tauhidnya ditanam, tumbuh generasi para muhajirin dan kemudian disambut oleh Ansar dan didukung oleh sekian banyak kabilah-kabilah yang berdatangan untuk kemudian bersama-sama masuk Islam. Dalam tempo waktu 23 tahun kurang lebih, Islam sudah tersebar di seluruh jazirah Arabia. Ini luar biasa. Pondasi membangun kedaulatan Islam ini dari mana? Dari sumber daya manusianya, kemudian sumber informasinya, sehingga lahirlah generasi-generasi terdidik, ada motivasi belajar, semangat untuk belajar. Lihat bagaimana ketika tawanan perang Badar ditawar pembebasannya dengan 1 orang banding 10 kaum muslimin, dengan catatan harus diajari baca tulis, maka dia akan terbebas dari tawanannya. Lihat bagaimana Islam tidak mengajarkan orientasi materi semata, tetapi semangat keilmuan, sehingga lahir generasi-generasi terpelajar yang kemudian melahirkan perjuangan yang lebih luas, futuhat Islamiyah di berbagai negeri. Sementara ada sebagian orang beranggapan bahwa langsung menguasai pucuk kekuasaan dan mengatur strategi secara administrasi tata negara itu jauh lebih efektif dibanding harus dari bawah. Islam tidak hanya membangun bangunan struktur negara, Islam tidak hanya membangun bangunan fisik berupa kantor, tetapi Islam membangun manusia. Karena ketika manusianya sudah terwarnai dengan spirit keagamaan, maka yang lain pun akan mengikuti manusianya. Lahirlah peradaban-peradaban Islam selanjutnya. Insya Allah Lombok Tengah sudah tercium aromanya, dan sebentar lagi mekar menjadi satu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ini pun akan disusul oleh berbagai daerah lainnya. Tentu dengan catatan cintai negeri ini, harmonikan kehidupannya, jaga persatuan kesatuan, dan kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Itulah spirit Piagam Madinah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Tentu ada satu tafaul bil khair. Apa tafaul bil khair itu? Menganggap suatu kebaikan dengan berharap baik. Nabi mengajarkan seperti itu. Yang tidak boleh adalah menganggap adanya satu naas, hari naas, tanggal naas, peristiwa naas, ya. Tadi Bapak Bupati
nyebut-nyebut azimat itu ya. Ya mudah-mudahan bukan karena sekarang viral sulap ya, pesulap merah dengan dukun kiai dukun ya. Jadi ustadz sama kiai sekarang kalah viral. Tafaul, berharap baik dengan adanya satu tanda kebaikan, itu diajarkan dan Nabi sangat menyukai hal itu. Nabi mendahulukan kaki kanan ke tempat yang baik. Apapun yang bernilai baik selalu dengan kanan. Makan dengan tangan kanan. Ini satu motivasi kebaikan, bahwa semoga kita termasuk ashabul yamin yang nanti akan mendapatkan buku catatan amal kebaikannya dengan tangan kanan. Amin ya rabbal. Apa tafaulnya di sini? Lombok Tengah. Ya, saya tanya dulu berapa tahun yang silam saya datang ke sini. Apa arti Lombok ini? Apakah di sini dulu banyak lomboknya? Ataukah kepulauannya di situ berbentuk lombok begitu? Ternyata bukan. Ya. Atau karena makanannya orang sini suka pedes-pedes begitu? Ternyata juga bukan. Lombok itu lurus. Lombok. Insya Allah ini senafas dengan makna siratam mustaqim, dan kita semoga masuk siratam mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Dan kita bukan orang saleh tapi belajar ingin menjadi orang saleh. Kata orang Jawa, wasiat dari para sunan dulu, wong kang soleh kumpu lono. Ma'iyah, kebersamaan. Kita belum menjadi orang baik tapi ingin menjadi orang baik. Yang sudah baik ajari kita untuk menjadi baik. Alhamdulillah. Nah ini Lombok ada, Lombok Timur ada, Lombok Barat. Nah kebetulan kok ya Lombok Tengah kan ya. Ummatan wasata. Insya Allah disinilah kita bisa belajar wasatiyah. Kita belajar bagaimana moderasi beragama dengan baik, toleransi, sehingga tetap aman, tentram, dan harmonis. Amin. Allahumma amin. Apakah ada hubungannya dengan pemberian ijazah hari ini, Ratibul Haddad? Iya. Karena ternyata dalam sejarahnya Sohibur Ratib siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mencintai negeri, beliau merawat negerinya dengan cara membaca Ratibul Haddad. Ada seorang raja dari daerah Persia atau daerah kawasan Persia yang sudah mulai memeluk agama Islam, ya, Khurasan atau Bukhara dan semacamnya, datang kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad meminta petunjuk bahwa akan menghadapi serangan, bagaimana bisa menjaga negeri dari serangan pihak-pihak luar. Beliau kemudian berkirim surat, amalkan wiridan ini. Apakah yang dikirimkan? Azimat ya? Iya, azimat, namanya Ratibul Haddad. Maka azimat itu saya bawa ke sini sekarang nih. Insya Allah dengan semaraknya pembacaan Ratibul Haddad baik di kabupaten secara keseluruhan maupun nanti di kecamatan, di setiap desa, setiap dusun, negeri ini khususnya Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi negeri yang dijaga bukan oleh kita tetapi pertolongan langit, pertolongan dari kekuatan hablum minallah, spiritualitas vertikal, karena hidup manusia itu
ada vertikal dan horizontal. Secara sosial keagamaan ada santunan, ada tadi SKPM, Satuan Kerja Pelayan Masyarakat Khidmah kepada Umat. Itu sosial, ibadah yang harus dijaga. Tetapi juga jangan kehilangan pilarnya. Apa? Vertikalnya adalah doa. Dan doa itu inti dari sholat. Sholat itu bermakna doa secara luas. Dan sholat itu adalah pilar agama. Maka bersyukurlah bahwa Lombok ini dikenal juga dengan 1000 masjid. Apa sudah pernah dihitung masjidnya 1000? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan manfaat. Senantiasa kita istiqomah dalam ketaatan, kebaikan, dan dianugerahi husnul khatimah. Terakhir, sebagaimana sudah dijadwal, adalah pemberian ijazah Ratibul Haddad. Kami memperoleh ijazah ini dari para guru kami di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo dan beberapa para masyayikh lainnya, serta dari para masyayikh di Mekah Al-Mukarramah, khususnya dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Untuk itu nanti ketika kami menyampaikan ajastukum dijawab qabiltu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum qira'ata Ratibil Haddad kama ajazani an masyayikhi ajastukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama atamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayanglah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan, duka lara umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, kasih sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan kasih sayang rahmat-Mu yang begitu luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah-Mu yang begitu luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah jalan terbaik, solusi keluar dari segala permasalahan segera, wahai Tuhan semesta alam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Kita hadiahkan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, khususnya para masyayikh kita, almarhum Al-Mafuddah Kiai Samsul Arifin, almarhum Al-Mafuddah Kiai As'ad Samsul Arifin, almarhum Al-Mafuddah Kiai Haji Ahmad Fawaid As'ad. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-'afwa minkum. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.